Kebiasaan buruk kedua dalam komunikasi adalah tidak menindaklanjuti pesan atau janji. Maksud daripada kebiasaan buruk ini adalah ketika Anda menerima pesan atau menerima janji atau melakukan janji, banyak di antara kita yang tidak memenuhinya. Kita dengan gampang melecehkan orang yang membuat janji dengan kita dengan tidak menghadirinya. Ini sesungguhnya adalah kebiasaan buruk dalam komunikasi. Jika Anda biasa melakukan hal ini, sama saja sebenarnya dengan Anda telah menghilangkan kredibilitas diri Anda. Orang sudah menjadi tidak percaya lagi dengan Anda. Orang sudah tidak akan lagi memberikan kepercayaan atau bisnisnya kepada Anda. Ingat sahabat excellent, bahwa kepercayaan itu sesungguhnya ibarat kertas. Jika sudah diremas kertas itu, maka kita tidak akan bisa mengembalikan kertas itu dalam bentuk semula. Sahabat excellent, ingatlah baik-baik bahwa janji yang kita sudah berikan, janji yang sudah kita sampaikan kepada seseorang, jika tidak kita tepati, maka kita akan mempunyai cacat hidup. Kecacatan hidup semacam ini akan membuat orang lain, kepercayaan terhadap kita dari orang lain akan rusak sama sekali. Kalau sudah demikian, apa artinya lagi perjalanan hidup ini? Karenanya, sahabat excellent, ingatlah baik-baik bahwa kepercayaan kita untuk orang lain harus tetap kita jaga. Jangan pernah tidak menindaklanjuti pesan. Misalnya, ya, selain daripada pesan janji atau janji kepada orang lain, kita berjanji akan menelepon kembali seseorang. Ketika kita dihubungi, ya kita mengatakan, ya nanti saya hubungi lagi ya. Ternyata sahabat excellent, kita tidak pernah menghubungi kembali orang tersebut. Dan tanpa kita sadari, hal ini menyimpan benih-benih ketidakpercayaan, menyebabkan kehancuran hidup kita. Karena itu jika kita merasa tidak mampu menghubungi orang tersebut, kita merasa tidak punya waktu dan tidak mungkin menghubunginya lagi pada waktu mendatang saat dia telepon kita, maka sebaiknya kita tidak berjanji. Sebaiknya kita katakan saja terus terang bahwa sorry, kayaknya saya belum bisa menghubungi Anda karena saya harus menjalankan tugas saya di tempat lain. Sorry ya, kalau ada yang penting tolong dikirim saja via SMS kepada saya, nanti saya akan jawab. Bukankah hal ini lebih baik daripada Anda berjanji akan menelepon kembali? Bukankah ini jauh lebih terhormat dan lebih menghormati sahabat Anda itu? Sehingga lain kali jika Anda berjanji padanya, dia tidak akan ragu-ragu untuk tetap memberikan kepercayaannya kepada Anda, memberikan keyakinan kepada Anda bahwa Anda tidak mungkin akan memecahkan, tidak mungkin ingkar janji kepadanya lagi. Sahabat excellent, inilah kebiasaan buruk yang harus kita atasi, kebiasaan buruk yang harus kita perbaiki, yaitu tidak menelepon kembali atau tidak menghubungi kembali saat kita sudah berjanji kepada seseorang. Nah, lalu kebiasaan buruk yang ketiga adalah kita tidak melakukan cek ulang atas apa yang sudah disampaikan kepada kita. Misalnya, ketika kita diberikan sebuah janji atau diberikan sebuah statement, sebuah keyakinan, pada saat hari mendekati hari H, kita tidak pernah cek ulang apakah janji itu tetap pada tempatnya atau ada perubahan. Sahabat excellent, kebiasaan buruk kita yaitu tidak pernah menghubungi, merasa yakin saja pasti ini akan terjadi saja, perlu kita revisi, perlu kita ulangi. Mulai sekarang kita coba hubungi kembali, ya, apakah jadi? Kalau tidak jadi, mungkin kita bisa melakukan kegiatan lain pada waktu yang sudah diundang tersebut. Kalau tidak, nanti kita hanya akan bisa menuai rasa kecewa. Dan kecewa itu sebenarnya bisa karena sebab kita, bisa juga memang karena pengaruh dari pengundang itu tadi yang tidak menyampaikannya kepada kita. Tapi sebaiknya agar kita tidak memiliki kebiasaan buruk dalam komunikasi, kita menghubungilah, mengkonfirmasi. Apa susahnya sih mengkonfirmasi? Kan alat komunikasi sekarang serba canggih. Semuanya bisa kita lakukan dengan baik. Kita bisa menyampaikan, menanyakan hal itu secara langsung, jangan melalui pihak ketiga. Karena sahabat excellent, melalui pihak ketiga juga terkadang sering menimbulkan masalah. Apa masalahnya? Pihak ketiga ini lupa menanyakan atau lupa menyampaikan pesan yang kita berikan kepadanya. Nah, kalau sudah demikian ini biasanya apa?
perjanjian kita, janji kita makan malam dengan orang lain bisa menjadi rusak sama sekali. Karenanya kebiasaan buruk ini mari kita atasi. Jangan lupa mengkonfirmasi orang yang sudah mengundang kita. Jangan lupa mengkonfirmasi agar kita tidak kecewa di kemudian hari. Sahabat Excellent, apa kebiasaan buruk dalam komunikasi yang keempat? Kebiasaan buruk yang keempat adalah tidak menjawab SMS, BBM, atau email. Sering kita terima email, tetapi kita tidak pernah merasa bertanggung jawab untuk menjawabnya. Kita menganggap orang yang mengirim email, ya mungkin bisa saja tidak perlu jawaban. Orang yang mengirim email bisa saja karena iseng. Bisa juga karena orang ini kurang kerjaan, dan seterusnya. Biasanya asumsi-asumsi inilah yang menyebabkan kita tidak menjawab email. Padahal sahabat Excellent, tahukah Anda betapa pentingnya menghargai orang lain dengan menjawab emailnya, sekedar mengucapkan terima kasih misalnya. Jika kita tidak menjawab email, bisa berarti bahwa orang tersebut bukanlah orang penting. Dan orang tersebut bisa merasa bahwa, kelihatannya aku ini nggak ada pentingnya buat orang ini. Aku ini tidak pernah dihargai oleh orang ini. Dan seterusnya. Bukankah hal ini menimbulkan satu citra atau image negatif tentang kita? Sahabat komunikasi, tahukah Anda, ketika Anda tidak menjawab email, terutama email yang sangat penting, Anda akan bisa mendapatkan malapetaka. Sahabat Excellent, tahukah Anda betapa pentingnya menjawab email? Terutama email yang bertanya. Jika Anda tidak menjawab email yang bertanya, apalagi itu mengenai pekerjaan atau mengenai sesuatu yang sangat penting, maka Anda bisa kehilangan pekerjaan atau kehilangan kesempatan mendapatkan job tersebut. Misalnya, Anda menerima email yang menawarkan sebuah pekerjaan dan Anda lama sekali menjawab email itu, bahkan tidak menjawab sama sekali. Dan Anda berharap orang tersebut menghubungi Anda melalui telepon misalnya, tapi sebenarnya tanpa Anda sadari, orang itu tidak tahu telepon Anda. Dia hanya tahu email Anda, dan Anda tidak menjawabnya segera. Karena dunia saat ini, persaingan bisnis saat ini, jika Anda tidak segera menjawab email Anda, email orang yang dikirim kepada Anda, maka Anda bisa saja kehilangan pekerjaan. Sahabat Excellent, ingatlah selalu bahwa menjawab email itu akan membuat orang yang menerima terkonfirmasi bahwa apa yang dikirimkan kepada Anda sudah sampai. Kalau Anda diam-diam saja, kan dia tidak tahu apakah email saya nyasar, apakah email yang saya kirim tersampaikan, apakah email saya sudah dibaca, apakah email saya sudah dimengerti, apakah email saya sudah ditindaklanjuti, dan seterusnya. Tanpa menjawabnya, orang yang mengirimkan email kepada Anda pasti akan ragu. Dia pasti akan bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya karena tidak ada respon atau jawaban apapun dari Anda. Karena itu, untuk menghindari miskomunikasi, kesalahan komunikasi, ubahlah ya kebiasaan komunikasi yang buruk ini, yaitu tidak menjawab email pada saat yang tepat. Yang menjawab email pada saat yang tidak tepat, yaitu berlama-lama sampai orang yang mengirimkan email pun sudah lupa. Sahabat Excellent, tahukah Anda bahaya tidak menjawab email? Pertama, orang yang menerima email itu tidak tahu apakah emailnya sampai kepada Anda atau tidak. Nah, kalau sudah demikian, akan terjadi bencana. Kalau ternyata email itu adalah penawaran pekerjaan, maka Anda akan kehilangan pekerjaan. Karena orang yang mengirimkan email kepada Anda merasa tidak direspons, tidak mendapatkan jawaban sebagaimana mestinya. Karena itu sebaiknya Anda langsung menjawab email. Seandainya Anda belum bisa memberikan jawaban, minimal Anda bisa memberikan email seperti ini bunyinya. Ibu, Bapak, terima kasih atas emailnya. Mohon maaf, saya belum bisa kabarin sekarang. Saya akan kabarin dalam 1-2 hari mendatang. Dengan jawaban seperti ini, si pengirim email akan tahu bahwa Anda sudah menerima emailnya. Anda akan menjawab, mengkonfirmasi dalam 1-2 hari ke depan. Inilah kebiasaan yang baik untuk menghindari kebiasaan buruk dalam berkomunikasi. Dan yang contoh berikutnya adalah tidak menjawab SMS dan BBM. Ini sering menimbulkan persoalan. Anda menerima SMS, pertanyaan yang sangat penting sebenarnya, kenapa dia mengirimkan SMS?
Karena mungkin ketika menelepon Anda tidak terhubung langsung kepada Anda, alias telepon Anda dialihkan, alias telepon Anda tidak aktif dan sebagainya, maka dia memilih alternatif mengirimkan SMS pertanyaan. Dan celakanya, Anda tidak menjawab SMS atau BBM yang dikirimkan kepada Anda. Hal ini akan menimbulkan persoalan baru. Pertengkaran sering terjadi karena SMS yang tidak dijawab, BBM yang tidak ditanggapi, padahal BBM atau SMS itu berisi pertanyaan yang sangat penting yang membutuhkan jawaban kita saat itu juga. Ada juga kebiasaan buruk orang ketika menjawab SMS atau BBM, dia menjawab pada malam harinya, padahal BBM atau SMS itu dikirim pada pagi hari. Ada juga yang lebih parah lagi, menjawabnya keesokan harinya, saat informasi yang ditanyakan sudah tidak dibutuhkan lagi. Kalau sudah demikian, pasti jawaban Anda menjadi basi, jawaban Anda menjadi tidak ada artinya. Karenanya sahabat excellent, marilah kita perbaiki kebiasaan buruk keempat ini, yaitu tidak menjawab SMS, BBM, atau email yang dikirimkan kepada kita. Begitu kita menerima email, SMS, atau BBM yang penting ataupun tidak penting tetapi bertanya, jawablah segera agar kita tidak mengecewakan orang lain, agar komunikasi kita dengan orang lain menjadi relatif lebih lancar dan hubungan kita pun menjadi semakin baik.